semuanya, balik lagi sama kita Pack and Go. Kali ini kita mau ajak kalian jalan-jalan dadakan ke Cisauk. Buat yang belum tahu Cisauk itu di mana, nama beken tetangganya itu adalah BSD. Di daerah Cisauk ini tuh lagi berkembang banget dan makin banyak gitu deh tempat-tempat destinasi wisata, kafe atau resto gitu yang punya pemandangan dan suasana yang unik-unik. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan komen supaya bisa kalian inget nih buat tonton lagi videonya bareng temen, keluarga, dan juga pasangan. Jadi, nama tempat yang mau kita datangin itu adalah Rumah Kopior. Kalau misalnya kalian mau cari IG-nya, jangan sampai salah ketik. Karena tulisannya tuh Roemah Kopior. Jadi tulisannya bukan kayak rumah seperti biasanya gitu. Nah, tempat ini itu masih hidden gem banget lah hitungannya. Karena umur bukanya dari grand opening itu belum sampai 1 tahun. Karena mereka baru aja grand opening di Maret 2023 lalu. Nah, kayaknya tuh tempat ini belum banyak yang tahu karena belum terlalu rame rusuh gitu nih di sini. Kalau misalnya warga Tangerang atau Jabodetabek mau cari yang hijau-hijau, terus nggak mau jauh dan nggak mau juga di tengah kota, bisa nih melipir ke daerah-daerah Cisauk kayak gini. Langsung aja kita lanjut buat lihat perjalanan menuju ke Rumah Kopior ini. Kalau yang udah sering banget ikutin acara di ICE BSD, pasti udah nggak asing ya sama jalanan ini. Atau kalau misalnya kalian baru pertama banget nih mau ke Cisauk, dan biasanya keluar di samping tol Aeon BSD itu, harusnya tuh kalian dari Aeon BSD keluar tol itu udah langsung lurus-lurus aja menuju si Rumah Kopior. Cuman perjalanannya aja tuh yang agak macet tuh kalau misalnya lewat terus-terus Aeon, karena lagi ada pembangunan kan di daerah itu. Jadi kalau misalnya di video kali ini itu kita ngelewatinnya dari belakang ICE BSD. Jalanannya tuh nggak macet, nggak ngelewatin juga jalan-jalan yang sempit banget. Terus nggak ada turun gunung, melewati lembah gitu-gitulah. Cuma nanti ya kalian kayaknya bakal ketemu beberapa jalan tuh yang belum ke aspal aja. Cuman ya nggak terlalu panjang gitu deh perjalanan yang modelnya kayak tadi. Jalan ini overall kalau jalan kecil itu karena ngelewatin rumah warga aja sih kayak gini. Kalau misalnya pas lagi nggak di wilayah rumah warga, kalian tuh bakal nemuin pemandangan sawah-sawah gitu guys. Nah, kurang lebih perjalanan kalau misalnya kalian dari ICE BSD itu sekitar 6 kilometeran aja atau 20 menit kalau jalanan lagi agak padat lah, dikit aja. Ini pas udah tembus, pas baru selesai ngelewatin jalanan yang gak beraspal, yang videonya kalian lihat di awal-awal video tuh. Nah, tembusnya tuh langsung kayak di jalan utama ini. Gak lama kalau misalnya kalian udah ketemu jalanan ini, nanti di ujung setelah belok kiri, Rumah Kopior itu posisinya bakal ada di sebelah kiri kalian nih, yang di sini nih, langsung belok kiri, dan kalian langsung masuk aja. Setelah masuk, karena ini tuh jatuhnya lebih ke cafe dan resto ya, makanya kalian gak dikenain tiket masuk. Nah, ini pas sudah masuk, jalanannya emang agak panjang. Tips dari aku, kalian ikutin aja panah jalan yang ada di sini. Jadi jangan langsung nyelonong di sana terus parkir. Karena posisi parkirnya mereka yang ada di sini tuh benar-benar udah disesuaiin sama alur kalian pas lagi masuk sama nanti pas keluar. Jadi nggak bisa kayak langsung serobotan gitulah parkirannya. Dan ini untuk parkirannya luas banget, cuman emang mereka tuh udah langsung dedicated gitulah sih tempatnya, udah ini buat mobil, ini buat motor, terus posisi mobilnya juga udah pasti kayak gini gitu yang kayak tadi kalian lihat. Untuk parkirannya ini luas banget, jumlahnya juga banyak. Terus ini kondisinya kita lagi datang di weekdays setelah jam 12-an lewat gitu, udah setelah lewat jam makan siang, dan ini kondisinya belum terlalu rame. Buat tanaman-tanamannya juga kelihatannya belum semuanya tumbuh gitu ya, kayak masih kelihatan masih ada tanah merahnya gitu, rumput-rumputnya juga belum tumbuh nih. Jadi emang kayak mereka juga masih sambil ngerja, ada pekerja-pekerja gitulah, masih sambil tanamin tanaman. Dan sekarang kita mau langsung menuju ke Rumah Kopiornya. Nah, buat ke Rumah Kopior ini itu kalian bakal masuk dari samping parkiran motor. Lahan area kafe resto Rumah Kopior ini emang nggak sebesar area lahan hijau yang mereka punya. Karena di sini tuh temanya garden and cafe. Jadi memang lebih didominasinya tuh sama gardennya gitulah guys. Nah, di area depan kafenya itu tuh ada kebun buat tanam-tanaman gitu. Sama pas kalau misalnya di koridor depan ini tuh ada juga nih yang jualan tanaman yang nanti kita bakal kasih lihat juga ke kalian. Tips nih buat kalian, buat jaga-jaga, ini kebetulan aja kita tuh datang pas lagi nggak hujan. Kalian mungkin kalau misalnya datang ke sini bisa bawa payung, karena biar bisa keliling-keliling gitu di area Rumah Kopior ini, karena di sekitaran sini tuh nggak ada kanopinya. Sama kalau misalnya kalian dari parkiran, terus menuju ke area cafe kayak gini tuh semua full ruang terbuka, kayak ginilah.
Untuk konsep tempat duduknya semi outdoor dan full outdoor, kalian bisa bebas pilih duduk di mana aja. Kalau misalnya kita pilihnya buat duduk di bagian dalam ini aja ya. Walaupun ini tuh semua full ruangan terbuka, di sini itu hawanya nggak terlalu panas gitu, nggak lembab gerah gitulah. Jadi masih hawa-hawa wajar kalau misalnya kalian lagi pergi atau lagi ada di luar ruangan aja. Karena tempat ini kalian bisa lihat sendiri lah ya, luasnya tuh kayak apa. Area tengahnya tuh bebas kolom gitu. Jadi tempat ini tuh selain cocok buat jadi tempat nongkrong atau makan bareng teman, pasangan atau keluarga, kalian bisa banget nih ngadain acara di sini dengan konsep tema outdoor terus ada gardennya. Karena tempat ini tuh benar-benar mendukung sih kalau saya menurut aku ya buat nampung tamu dalam jumlah yang banyak. Plus ruangannya juga luas, kayak fleksibel gitu deh buat kalian apa-apain. Untuk hari bukanya, Rumah Kopior ini buka setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Bedanya di jam bukanya aja sih pas lagi weekday sama weekend. Nah, kalau misalnya dari hari Senin sampai hari Jumat itu Rumah Kopior ini buka dari jam 11 pagi dan tutupnya jam 9 malam. Kalau misalnya pas lagi di weekend, Sabtu Minggu gitu, mereka tuh buka dari jam 9 pagi sampai 10 malam. Buat kalian nih yang pecinta live music, di Rumah Kopior ini tuh ada live musiknya di setiap weekend, Sabtu dan Minggu. Nah, untuk live musiknya ini, kalau misalnya kalian mau dapetin nih momennya, itu datangnya setelah jam 7.30 malam. Atau kalau misalnya kalian sama kayak kita nih, pecinta bengong-bengong tanpa gangguan dan suara, kalian bisa kayak kita nih datangnya di weekdays aja antara Senin sampai Jumat. Atau kalau misalnya kalian suka nih, mungkin yang hawanya agak dingin, adem, pemandangannya tuh lampu-lampu aja gitu, datangnya ya kalau bisa pas lagi malam. Kalau misalnya kalian sukanya lihat hijau-hijau kayak gini, ya berarti kalian datangnya pas siang ke sore lah, kayak gini kurang lebih. Tapi kayaknya sih kalau misalnya kalian orang yang morning person banget nih, enaknya kalau datang ke sini mungkin pagi terus sambil ngemil-ngemil sarapan pagi. Pas banget lagi kan kalau misalnya di sini tuh lahannya besar banget, mana tahu gitu kan kalian tuh lagi iseng jogging atau pas lagi lewat sepedaan olahraga gitu, terus pas lagi lihat mau mampir di sini buat istirahat. Nah, makanan apa aja sih yang bisa kalian pilih selama di Rumah Kopior ini? Langsung aja kita lihat ya. Emang sih kalau misalnya kalian lihat nih ya, mereka tuh spesialnya si kelapa kopiornya gitu guys. Tapi di sini mereka ada juga jual makanan yang lain, mulai dari makanan berat, makanan ringan, snack-snack gitu, sama beragam macam pilihan minuman. Untuk makanan beratnya di sini ada nasi-nasian dan juga pasta. Kalau misalnya buat makanan ringannya ada snack-snack cemilan nongkrong kayak modelan cireng, singkong, sama mendoan gitu. Terus kalau misalnya buat minuman, pilihan mereka ini emang jauh lebih banyak ya karena di sini kan mereka juga nawarin kayak minuman kopiornya itu. Nah, yang unik juga di sini kalian bisa request buat bikin 3D latte art. Kalau buat ngadain event, ini kalian bisa pause nih pilihannya di menu yang abis ini. Hitungan paksnya itu kayak gimana, sama slot acaranya jamnya tuh berapa aja yang kalian bisa isi. Untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa langsung DM aja. Dan ini pilihan makanan yang kita pesan. Jadi sistemnya itu kita tuh pesan dulu ke depan ke kasir, bayar, baru nanti makanannya diantar. Dan ini makanan yang kita pilih. Kita itu beli ada pineapple kopior sama ice americano, terus ada cireng. Kalau kalian lihat tadi di struknya kan tulisannya sebenarnya strawberry kopior. Nah, cuman kebetulan si stroberinya pas di hari kita datangin itu lagi habis. Jadi sebenarnya mereka rekomendasiin kopior yang lain gitulah. Tadinya tuh mereka nawarinnya avocado, cuman kan kita lagi pengen yang seger-seger nih ya. Jadi kayak mau asam-asam, jadi kita pesannya yang pineapple kopior. Untuk rasa kopior dan americanonya kita bisa kasih rate mungkin 8 dari 10. Tapi yang paling the best itu cirengnya 1000 dari 10. Pokoknya enak banget lah. Di sini itu cirengnya gendut, terus crispy di luar, matangnya lembut, bener-bener sampai ke dalam. Udah lama banget sih nggak nemuin cireng seenak ini, selain di Bandung lah waktu itu. Habis duduk-duduk, minum-minum, terus sambil nyenekin cireng, ini ya kita nikmatin aja deh pemandangan sama suasana yang ada di sini. Semakin sore, di sini tuh ternyata makin banyak orang yang datang. Mungkin karena udah pulang kerja, terus udah mau siap-siap buat makan malam lah ya bareng keluarga. Tapi kita tuh udah lumayan lama di sini bengong-bengongnya, jadi udah waktunya lah ya mau pulang. Pas jalan keluar ini, kita tuh mau kasih lihat nih ke kalian tanaman yang dijual di Rumah Kopior.
Tapi ini disclaimer dulu ya, kita nih belum tahu nih sebenarnya ini dijual atau enggak. Cuman pas kita lihat itu di tanaman-tanaman itu ada tag-tag harga. Nah, pas kebetulan juga di sini kan emang lagi banyak pekerja tanamannya gitulah yang lagi pasang-pasang tanaman. Cuman ya anggaplah ini tanamannya lagi dijual karena bener-bener di-tagin gitu kok harga-harganya. Overall, rumah kopior ini walaupun usianya tuh baru sekitaran 6 bulanan gitu, ini tuh termasuk masih hidden gem banget. Kalian warga Tangerang harus ngemil ke sini, apalagi cirengnya tuh wajib banget lah harus kalian cobain. Buat warga Jakarta yang mau kabur dari tengah kota, bisa ke rumah kopior Cisauk, karena tempat dan suasana dan makanan dan minuman di tempat ini tuh semua menyenangkan. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya bisa ingat lagi nih buat nonton tempat yang bisa didatengin, apalagi pas kalian lagi ke Cisauk BSD. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!